Ya, kenapa masyarakat Siswa sangat merindukan bertahun-tahun. Jalan ini seperti kita ketahui bahwa dari 2017 sampai 2019 ini adalah jalan dari Jambu ini tetap dibangun, dan apalagi tahun ini sangat luar biasa, kurang lebih anggaran 9M dan tembus ke ibu kota Kecamatan Suwa. Dan kemudian nantinya kami berharap kepada pihak ketiga atau kontraktor di sini supaya betul-betul dijaga kualitas. Kemudian kedua, kita jamin juga, kita himbau kepada masyarakat supaya kita jaga, kita kawal, karena ini kerinduan kita bersama. Dan secara pribadi atas nama masyarakat Kecamatan Suwa mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis PU dalam hal ini langsung turun ke lapangan melihat langsung seperti apa yang dilakukan oleh kontrak, apakah sudah dimulai apa belum, dan ternyata ketika kita turun luar biasa, sudah kurang lebih 1 kilo dilaksanakan. Tentu dalam waktu yang telah ditentukan kita berharap supaya bisa terrealisasikan. Barangkali itu yang kami sampaikan. Oke Pak, Terima kasih. kan kita Nia Selatan Pak telah mekar jadi satu otonomi daerah sejak tahun 2003 kemarin Pak, dan telah berturut-turut 2 kali pemerintahan di Bupati Nia Selatan. Apakah pemerintahan sebelumnya Pak pernah ini membangun jalan mulai dari Sungai Nasio sampai kecamatan ke ibu kota kecamatan Siswa Ya. Pak? Baik, saya harus mengatakan bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa pembangunan jalan baru tersentuh dari 2017. Sebelum itu belum pernah tersentuh. Walaupun ada sebelum itu hanya pembuka badan jalan. Itu masa pemerintahan Pak almarhum Faugu Salai. Itu kira-kira di pembangunan jalan di menuju di kota Kecamatan Suwa ini. Dan termasuk sampai kami. Apa kira-kira harapan Bapak kepada masyarakat di sini Pak terkait masalah pembangunan jalan ini agar bisa berjalan dengan baik Pak? Harapan saya secara pribadi, saya menghimbau kepada masyarakat supaya kita jaga, ya, supaya kita kawal bersama, dan tentunya segala masalah di lapangan jika seandainya ada, mari kita bicarakan bersama, karena ini juga jalan adalah jalan kita bersama, dan ini adalah kerinduan kita yang kita rasakan bertahun-tahun. Jadi dengan segala hormat kepada masyarakat, misalnya ada masalah ke depan, ya tolong dibicarakan baik-baik agar pembangunan ini tetap berjalan dengan lancar. Baik Pak Kadis PU, seperti apa pembangunan jalan ini ke depan Pak? Apakah bisa dapat ditargetkan sebelum bulan 12 dapat selesai Pak? Ya, kita pasti lakukan. Hari ini kedatangan kita untuk melakukan langkah-langkah percepatan. Makanya hari ini kita langsung melakukan rapat di lapangan untuk mencoba mengevaluasi dan juga memberikan arah-arah kepada masyarakat bagaimana metode kerja sehingga pekerjaan ini bisa cepat selesai. Kita sangat berharap bahwa jalan ini harus selesai karena pemerintah juga ke depan berencana untuk membuat jalan lintas sesuai ini sampai ke sana. Jadi target kita bahwa sekali lagi saya harus beritahu kepada seluruh masyarakat Siswa bahwa jalan Siswa ini menjadi prioritas utama perhatian pemerintah. Kesiapan bagaimana kesiapan kontraktor dalam Ya, terima kasih. Dalam hal ini kontraktor berusaha semaksimal mungkin dan perlu menambahkan peralatan yang diperlukan di lapangan. terus apakah itu hari kerja yang ditentukan apakah itu bisa dicapai Pak? Sebenarnya dengan jangka waktu 240 hari bisa dicapai, tetapi karena akibat dari COVID-19 maka tertunda 3 bulan, 90 hari tidak bisa kerja. Terus lagi Pak, ada kendala baik material maupun suasana lingkungan. Masyarakat sangat mendukung. Hanya beberapa masyarakat yang selalu mencoba-coba mempersulit, tapi itu dapat kami atasi secara baik. Sedikit lagi Pak Kadis, ini jenis pengurus pertama. Ini laten ya. Laten. Boleh tahu berapa anggarannya atau nilai kontraknya? 9 miliar ya. 9 miliar. Kurang lebih 9 miliar. Bersumber dari dana antak. Jadi silakan diminta tanggapan masyarakat pada kepala desa. Ada tanggapan masyarakat diminta. Kepala desa.
Ini Bapak itu. Ada saugol semuanya. Pak Kades dulu lah, Pak Kades. Maka kena ina berkelanjutan mena. Bernogo berfakir aku menderita. Bagaimana tanggapan Pak Kades terkait pembangunan jalan sedang Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pernyataan apa yang disampaikan oleh Pak anggota Dewan dari Kota Selatan dan maka disebutkan kami sangat mengucapkan terima kasih banyak ya, karena dari dulu daerah ini sangat-sangat susah ya yang kami rasakan, sehingga dengan ada bangunan jalan ini dari Masio sampai ke Suwa adalah harapan kami supaya cepat selesai ya, dan lingkungan desa saya khususnya desa Jamruge, dan itu adalah terus saya himbau supaya masyarakatnya tetap mendukung dan tidak mempersulit apa hal yang tidak memungkinkan, dan terutama kepada pekerja-pekerja yang lain. Itu saja menurut saya. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, sebelum pembangunan jalan ini dari segi kemajuan ekonomi berapa ongkos RBT sebelum pembangunan jalan ini mulai dari desa Masio sampai di Jamruge? Oke, sebelum masuk pengaspalan di sini Pak sangat-sangat susah, terutama dulu angkut bahan kepada masyarakat yang di mana sekali jalan angkutnya di sini adalah satu yang kemarin belum masuk aspal, tapi sekarang kita syukuri bahwa semakin berkurang, sekarang sudah turun 350.000 per trip setiap mobil. Angkutan orang kalau kembali dari sini menuju Jamruge sekitar 100.000, tapi sekarang ada yang bisa 20.000, 25.000 tergantung komunikasi antara pelanggan. Oke Pak, apakah sebelumnya ini sumber daya alam di sini apa bisa udah eksis di kecamatan Nusa atau di kecamatan Pak sebelum pembangunan jalan? Sebelum pembangunan jalan sangat susah untuk eksis di kecamatan Nusa, tapi setelah bisa sangat-sangat membantu masyarakat, terutama hasil-hasil karet, coklat, dan apa-apa hasil kebun masyarakat bisa membantu mereka untuk cepat masuk ke terjual ke kecamatan Lausa, karena itu adalah wilayah pekan desa ini. Bisa disebutkan namanya Pak Kades? Siapa Pak? Apa? Nama Pak Kades? Nama saya Faduhu Salaya, Kades. Kades Sili Jamruge, Kecamatan Suwa, Kabupaten Selatan.